Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 12 Fisika akan mempresentasikan tentang listrik arus searah. Pertama, apa sih arus listrik itu? Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik. Arus listrik mengukur berapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Jika dalam selang waktu delta T jumlah muatan listrik yang mengalir adalah delta Q, maka besarnya arus listrik didefinisikan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. I melambangkan sebagai arus listrik. Kemudian satuan muatan listrik adalah coulomb dan disingkat dengan C. Dan satuan arus listrik adalah ampere yang disingkat dengan A. Dengan demikian 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. Muatan listrik dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain karena adanya beda potensial. Tempat yang memiliki potensial tinggi melepaskan muatan ke tempat yang memiliki potensial rendah. Besarnya arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial disebut V. Kemudian hambatan listrik. Pada saat listrik mengalir, ada hambatan yang memengaruhi aliran listrik tersebut. R didefinisikan sebagai hambatan listrik di antara dua titik. Satuan hambatan adalah ohm. R disebut hambatan listrik karena R berperan menghambat mengalirnya muatan listrik. Makin besar R, maka jumlah arus listrik makin sulit mengalir dan ditandai dengan arus yang semakin kecil. Perumusannya I sama dengan 1 per R kali V. Benda yang tidak dapat dialiri arus listrik dinamakan isolator. Artinya benda memiliki hambatan yang sangat besar. Sebaliknya logam memiliki hambatan yang sangat kecil. Dengan memberi benda beda potensial yang kecil saja antara dua ujungnya, arus yang mengalir cukup besar. Material yang mudah dialiri arus listrik dinamakan konduktor. Nilai R sama dengan nilai hambatan jenis, nilai panas jenis dikali L dibagi A. Seperti keterangan yang ada. Kemudian arus pada percabangan. Perlu diketahui bahwa muatan listrik bersifat kekal, yang artinya muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah muatan yang keluar di titik percabangan, atau sigma Q masuk sama dengan sigma Q keluar. Karena delta Q sama dengan I dikali delta T, atau delta Q sebanding dengan I, sehingga jumlah total arus yang masuk ke suatu percabangan sama dengan jumlah total arus yang keluar di percabangan tersebut. Ungkapan ini dikenal dengan hukum kekekalan muatan listrik, atau dikenal pula seperti rumus yang berikut. Rumus ini menyatakan bahwa tidak ada muatan listrik yang terakumulasi di titik percabangan. Begitu pula, begitu ada muatan yang mengalir menuju ke percabangan, maka pasti ada muatan yang mengalir keluar dari percabangan dan jumlah totalnya sama besar. Sumber potensial listrik. Perlu diketahui bahwa perbedaan potensial listrik pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian terjadi jika di dalam rangkaian dipasang sumber potensial listrik yang dikenal juga dengan GGL. Gaya gerak listrik. Contoh GGL adalah baterai, aki, dinamo, sel surya, dan lain-lain. GGL memiliki dua terminal atau kutub yang memiliki potensial yang berbeda. Jika kutub-kutub GGL dihubungkan ke rangkaian, maka arus listrik mengalir keluar dari kutub yang memiliki potensial lebih tinggi menuju rangkaian dan mengalir masuk ke kutub yang memiliki potensial lebih rendah. Kutub GGL yang potensialnya lebih tinggi sering disebut kutub positif, dan kutub yang potensialnya lebih rendah disebut kutub negatif. Rumusnya I sama dengan gambar lambang GGL per R. Arus yang mengalir dalam hambatan persis sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian. Kebergantungan hambatan pada suhu. Hambatan suatu material berubah dengan terjadinya perubahan suhu. Umumnya, makin tinggi suhu maka makin besar hambatan benda.
Untuk kebanyakan bahan logam, kebergantungan hamba pada suhu memenuhi seperti persamaan yang tertera di video. Pada kebanyakan zat cair seperti elektrolit, kebergantungan hambatan pada suhu memenuhi persamaan Arrhenius. Secara umum, hambatan logam makin besar jika suhu semakin besar. Sebaliknya, hambatan elektrolit makin kecil ketika suhu makin besar. Kebergantungan hambatan pada tegangan. Hambatan tidak hanya bergantung pada dimensi bahan maupun suhu, tetapi juga bergantung pada tegangan listrik yang ada di dalam bahan. Untuk membuktikan sifat tersebut, kita kembali pada hukum Ohm yang dapat ditulis 1/R sama dengan 1/V. Kemudian hambatan komersial. Nilai hambatan ditentukan oleh 3 kode warna. Pertama, kode warna keempat disebut toleransi yang menentukan ketelitian nilai hambatan. Angka yang berkaitan dengan nilai kode-kode warna tampak seperti yang ada di video berikut. Kemudian potensiometer. Potensiometer adalah hambatan listrik yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Pengubah hambatan ini dilakukan untuk memutar atau menggeser knob. Contoh potensiometer diperlihatkan pada gambar berikut. Dapat dilihat. Kemudian konduktivitas listrik. Pada ilustrasi 3.13 adalah ilustrasi sebuah kabel induktor. Kita dapat melihat bahwa di dalam kabel terdapat elektron-elektron yang bergerak bebas. Kemudian jika tidak ada beda potensial di antara ujung kabel, maka peluang elektron bergerak ke kiri ke kanan sama seperti arus total yang mengalir dalam kabel adalah 0. Jika diberikan beda potensial antara dua ujung kabel, maka muncul medan listrik dalam kabel. Medan listrik menarik elektron-elektron bergerak ke arah berlawanan dengan arah medan. Akibatnya elektron memiliki percepatan dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Percepatan tersebut menyebabkan kecepatan elektron-elektron dalam arah berlawanan dengan medan bertambah. Tetapi karena dalam konduktor terdapat atom-atom yang posisi rata-rata tetap tetapi selalu bergetar, maka terjadi tumbukan antar elektron yang sedang dipercepat dengan atom-atom tersebut. Tumbukan tersebut melahirkan gaya hambat pada elektron dalam arah yang berlawanan dengan arah gerak. Mekanisme ini menyebabkan elektron hanya sanggup mencapai kecepatan maksimum tertentu yang disebut kecepatan terminal. Fenomena ini mirip dengan gerakan bola yang jatuh dalam zat cair akibat gaya gravitasi. Bola memiliki kecepatan dengan gerakan bola yang jatuh dalam zat cair. Akibat gaya gravitasi, bola memiliki percepatan sedang. Akibat gaya gravitasi, bola memiliki percepatan dengan kecepatan yang bertambah, tetapi pada akhirnya bola bergerak dengan kecepatan terminal akibat adanya gaya gesekan fluida yang mengimbangi gaya gravitasi. Kemudian hubungan konduktivitas dengan relativitas seperti yang tertera bahwa makin besar konduktivitasnya, maka makin kecil relativitasnya. Sehingga suatu benda akan makin mudah menghantarkan listrik. Rangkaian hambatan listrik dibagi menjadi 3, yaitu seri, paralel, dan seri paralel. Kemudian hambatan dalam suatu tegangan. Hambatan yang dimiliki sumber tegangan disebut hambatan internal. Sumber tegangan yang ideal adalah sumber tegangan yang hambatan di dalamnya 0, tapi tidak ada sumber tegangan yang ideal. Sumber tegangan yang baik adalah sumber tegangan yang memiliki hambatan dalam sangat kecil. Loop, jika A dan B pada dihubungkan, kita akan mendapatkan VAB sama dengan 0. Rangkaian menjadi tertutup. Rangkaian tertutup dapat dilihat seperti gambar contoh 3.25. Kemudian pada gambar video kita bisa melihat jembatan Wheatstone. Perumusannya kita gunakan hukum Kirchhoff 2 pada loop atas dan bawah. Dan pada loop bawah berlaku seperti berikut. Daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt yang menyatakan banyak tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan kerja. Berapa arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dapat diukur dengan alat yang dinamakan galvanometer atau amperemeter. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ditemukan kesalahan atau ketidakjelasannya pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.